Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini adalah kelompok 5. Kami di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu tentang kasus pajak penjualan atas barang mewah yang dialami oleh PT DAS Indonesia. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aditya Raka dengan NPM 2401051011. Saya di sini adalah sebagai moderator. Berikut adalah rekan-rekan saya yang dari kelompok 5. Yang pertama ada saya dengan nama Rahmat Tri Salman dengan NPM 24510510009 dan di sebelah saya dengan nama Rizky Aldi Permana dengan NPM 2401051027. Saya Natasha Aurelia NPM 2451051006. Saya Tira Alveka Nabil dengan NPM 2401051022. Jadi setelah perkenalan ini kami akan memasuki materi yang akan kami jelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang kasus yang dialami oleh PT DAS Indonesia. Jadi pada 13 Juli 2023, PT DAS Indonesia Motor menerima surat pemberitahuan tagihan negara pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Pelayanan Umum Bea dan Cukai tipe A Tanjung Priok. Surat tersebut menetapkan bahwa impor kendaraan Jeep Wrangler Rubicon 4-door 2.0 turbocharged APRT 4x4 dikenakan tarif pajak penjualan atas barang mewah sebesar 40% dengan jumlah tagihan sebesar Rp1.207.300.000. Penetapan tarif ini didasarkan pada data konsumsi bahan bakar dan emisi yang tercantum dalam sertifikat uji awal yang digunakan sebagai dasar perhitungan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan kasus keberatan PT DAS terhadap DJBC terkait tarif pajak dan bahan bakar minyak atau PROBM. Pada tanggal 7 November 2023, PT DAS merasa keberatan dengan alasan bahwa konsumsi BBM dan emisi yang ditetapkan oleh DJBC sudah tidak akurat lagi. Oleh karena itu, sudah diperbarui oleh SUT atau Surat Uji Tipe yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Namun, pada revisi SUT tersebut, tercantum bahwa emisi CO2 2022 adalah 225 gram per kilometer, bukan 384 gram per kilometer yang ditentukan oleh DJBC. Begitu pula dengan konsumsi BBM. Seharusnya adalah 9,41 liter per kilometer, bukan 15,96 liter per kilometer. Dengan data yang baru ini, menurut Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 42 per PMK 010 per 2022, tarif PROBM yang seharusnya adalah 25% bukan 45%. Pada tanggal 11 November 2023, DJBC menolak pengaduan keberatan PT DAS. DJBC beranggapan bahwa revisi SUT tidak bisa digunakan sebagai dasar karena terdapat beberapa hal. Yang pertama yaitu pengujian kendaraan dengan konfigurasi yang berbeda. Yang kedua adalah nomor rangka dan mesin yang berbeda dengan unit yang diimpor. Dan DJBC tetap menganggap bahwa data awal adalah data yang sah. Oleh karena itu, saya di sini melihat bahwa terdapat perbedaan antara PT DAS dan DJBC terkait penggunaan data yang akurat dan menentukan tarif PROBM. Oleh karena itu, kita di sini dapat menganalisis lebih dalam lagi untuk menentukan apakah keputusan PT DAS dan DJBC ini benar atau tidak. Terima kasih, itu saja yang dapat saya presentasikan. Pada tanggal 22 Desember, PT DAS Indonesia mengajukan banding
mengenai tentang penetapan pajak PPNBM sebesar 40% yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dalam upaya banding tersebut, PT DAS Indonesia mengajukan beberapa langkah. Yang pertama, mengajukan surat banding lengkap dan dokumen pendukung serta bukti pembayaran kekurangan pembayaran. Kedua, menampilkan data teknis kendaraan serta sertifikasi hasil revisi uji tipe atau SUT. Yang ketiga, menunjukkan bahwa revisi SUT dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau yang mempunyai kekuasaan. Yang keempat, banding dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku pada pengadilan pajak, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dalam proses persidangan, menurut wajib pajak atau PT DAS Indonesia Motor menggunakan revisi SUT yang mencantumkan bahwa konsumsi BBM sebesar 9,41 liter per 100 km dan emisi CO sebesar 225 gram per kilometer. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 42 Tahun 2022, kriteria tersebut mengacu pada 25% dan bukan 40% oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan sehingga menurut PT DAS Indonesia harus diakui secara keabsahannya. Menurut Direktorat Jenderal Bea Cukai, DJBC tetap mengacu pada data yang tercantum dalam SUT awal, yaitu konsumsi BBM sebesar 15,96 liter per 100 km dan emisi CO sebesar 384 gram per kilometer. Berdasarkan PMK sama, kriteria tersebut mengacu pada tarif pengenaan PPNBM sebesar 40% dan bukan 25%. Dan juga DJBC menolak pengakuan terhadap revisi SUT awal karena konfigurasi yang dilakukan untuk pengujian itu berbeda. Yang dilakukannya 4 kali 2 pintu dan bukan 2 kali 2 pintu, serta memiliki nomor angka yang berbeda dari unit yang diimpor. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang putusan pengadilan pajak atas permohonan banding PT DAS Indonesia. Putusan tersebut, pengadilan mengabulkan seluruh permohonan banding yang diajukan oleh PT DAS Indonesia. Tanggal putusan diperkirakan pada awal tahun 2025 atau lebih tepatnya pada tanggal 1 April 2025. Isi dari putusan tersebut, yang pertama, menyatakan bahwa penetapan tarif 40% oleh DJBC atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak sesuai ketentuan karena mengabaikan revisi SUT. Pengadilan menyatakan bahwa tarif 40% yang ditetapkan oleh DJBC atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak sah karena tidak mempertimbangkan revisi SUT atau surat uji tipe. DJBC seharusnya menggunakan data terbaru dari revisi SUT dalam menerapkan tarif. Karena ini diabaikan, maka tarif 40% itu tidak valid atau tidak sah. Yang kedua, menetapkan bahwa tarif PPNBM seharusnya sebesar 25%. Mengapa demikian? Berdasarkan peraturan yang berlaku dan setelah mempertimbangkan revisi SUT, tarif yang tepat seharusnya adalah 25%. Ini menunjukkan bahwa PT DAS hanya berkewajiban membayar PPNBM sebesar 25%, bukan 40%. Yang berarti telah terjadi kelebihan pembayaran di sini. Dan yang ketiga, membatalkan SPTNP dan keputusan keberatan dari DJBC. Mengapa demikian? Yang kita ketahui saja, SPTNP atau Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean serta hasil keputusan keberatan DJBC dinyatakan batal oleh pengadilan. Keputusan-keputusan yang sebelumnya memberatkan PT DAS kini tidak berlaku lagi karena dianggap keliru dalam penerapannya. Dan untuk yang keempat, menyatakan bahwa jumlah kekurangan pembayaran menjadi nihil. Karena tarif yang benar adalah 25%, maka seluruh kewajiban pajak PT DAS yang telah terpenuhi, tidak ada kekurangan pembayaran. PT DAS tidak memiliki utang pajak atas transaksi tersebut. Dan yang kelima, yaitu memerintahkan DJBC untuk mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar 1.002.703.000 kepada PT DAS Indonesia. Karena terjadi kelebihan pembayaran di sini akibat penerapan tarif yang tidak sah, pengadilan memerintahkan DJBC untuk mengembalikan dana tersebut. PT DAS berhak menerima pengembalian pajak yang sudah dibayarkan melebihi kewajiban yang sebenarnya.
Oke, di sini kita akan menghitung hak atas pengembalian bunga yang didapat oleh PT DAS Indonesia. Sebesar 1 miliar 2.703.000. Yang kedua, jangka waktu dimulai dari 13 Juli 2023 sampai 17 Maret 2025. Setelah itu perhitungan. Administrasi bunga Rp1.703.000 dikali 0,52% dikali 20 bulan dikali 2 dikali 0,13 sama dengan 13.556.544 perak. Jadi saya akan menjelaskan di sini. Dapat 20 ini dari mana? Dari Juli sampai ke Maret. Dari bulan Juli sampai ke Maret ini totalnya sebesar 20, dan untuk sisa harinya dari 13 ke 17 hari mendapatkan 4 hari. Jadi kenapa di sini 0,13? Ini karena 4 hari dibagi 30, kurang lebih seperti itu. Jadi yang kita dapat bunga sebesar ini. Di sini saya akan mengulas kembali kenapa wajib pajak PT DAS Indonesia dapat memenangkan proses pengadilan ini. Ada beberapa alasan mengapa majelis hakim berpihak pada wajib pajak, yaitu yang pertama, revisi SUT diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan pasal 24 ayat 3 PMK 141 tahun 2021, hanya Kementerian Perhubungan yang berwenang untuk menerbitkan data uji emisi dan komisi BBM sebagai dasar penetapan tarif PPN-BM. Dalam kasus ini, PT DAS telah menyampaikan revisi SUT yang sah dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Yang kedua, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC tidak memiliki wewenang untuk mempertanyakan keabsahan SUT yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, tindakan DJBC yang mengabaikan revisi dinilai tidak sah secara hukum. Yang ketiga, yaitu penetapan tarif oleh DJBC tidak sesuai peraturan yang berlaku. DJBC tetap menggunakan data lama terkait emisi dan konsumsi BBM meskipun telah tersedia revisi resmi. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang mewajibkan penggunaan data terbaru dan sah dalam perhitungan PPN-BM. Dan yang terakhir, PT DAS memenuhi seluruh persyaratan banding, seperti PT DAS mengajukan banding sesuai prosedur dan tepat waktu. Selain itu, PT DAS juga telah melunasi seluruh tagihan pajak sebelum mengajukan banding, serta melampirkan surat dan dokumen pendukung yang lengkap dan sah. Sekian presentasi yang kami dapat jelaskan tentang mengenai kasus pajak penjualan atas barang mewah yang dialami oleh PT DAS Indonesia. Bila ada salah kata kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Dan jika ada buruknya itu murni dari kesalahan kami, dan jika ada baiknya itu melalui dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She was afraid to come out of the locker. She wasn't nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would say 2, 3, 4, tell the people what you want. it was an itsy bitsy teeny